Hai, jumpa lagi dengan aku Nikita Yulia Rahman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Nikita Yulia Rahman. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang apa ya? Kalau di video sebelum-sebelumnya aku kan udah ngebahas tentang teori dalam teori. Bisa kalian lihat di video pertama sampai dengan video 9, aku sudah banyak membahas tentang berbagai macam teori sastra. Di video kali ini aku akan membahas tentang apa ya? Di video kali ini sedikit berbeda karena aku tidak akan membahas tentang teori, tapi aku akan membahas tentang psikologi sastra. Menarik nih, apa sih psikologi sastra? Psikologi berarti tentang kejiwaan. Sastra. Kalau dapat disimpulkan, psikologi sastra itu merupakan sebuah cabang ilmu karya sastra yang melihat sebuah karya sastra dari sisi kejiwaannya atau psikologinya. Nah, menurut teori Sigmund Freud, terdapat 3 struktur kepribadian. Yang pertama yaitu ID. Apa sih itu ID? Kayaknya baru dengar deh ID. ID itu merupakan sebuah lapisan psikis yang paling mendasar sekaligus menjadi bahan dasar bagi pembentukan psikis yang lebih lanjut. Nah, artinya ID ini merupakan sebuah sistem yang paling dasar yang telah kita bawa sejak kita lahir. Lanjut, yang kedua yaitu ego. Kita sering banget nih dengar kata-kata ego. Ih, kamu nih ego banget sih. Pasti udah sering banget kan dengar kata-kata ego. Nah, di sini ego berarti sebuah aspek psikologi yang timbul karena kebutuhan organisme untuk memuaskan si ID tadi. Nah, ego ini tuh muncul karena dari psikologi si ID tadi. Nah, karena itulah ego. Ego itu tidak memiliki energi sendiri dan memperoleh energi dari si ID. Kita lanjut yang ketiga yaitu super ego. Super ego, yang tadi ego, yang ini super ego. Apa itu super ego? Super ego merupakan sebuah kekuatan mental dan etik yang menuntut kesempurnaan. Dalam artian, super ego ini adalah hal yang melawan si ego. Jika ego melakukan sebuah kesalahan atau hal-hal yang buruk, maka super ego inilah yang menghukum ego tersebut. Nah, di dalam psikologi sastra ada 3 sasaran psikologi sastra. Yang pertama, psikologi pengarang. Yang kedua, psikologi teks. Dan yang ketiga adalah psikologi pembaca. Di video kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul 2 Garis Biru. Pasti teman-teman udah pada nonton kan film 2 Garis Biru itu seperti apa? Nah, kali ini aku akan membedahnya melalui psikologi sastra. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang waktunya kita menganalisis film 2 Garis Biru menggunakan psikologi sastra. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari psikologi pengarang. Maksudnya apa sih psikologi pengarang? Psikologi pengarang itu maksudnya bagaimana si pengarang atau si penulis menciptakan sebuah film itu dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari psikologi si pengarang tersebut. Nah, mungkin si psikologi pengarang yang menulis film 2 Garis Biru itu menulis karena dia melihat kondisi para remaja yang sekarang banyak melakukan seks bebas, banyak hamil di luar nikah, banyak putus sekolah, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua adalah psikologi teks. Apa sih maksud dari psikologi teks? Psikologi teks merupakan sebuah apa yang kita baca dari film tersebut, apa yang kita lihat dan kita tonton dari film tersebut mengandung aspek psikologinya. Salah satunya yaitu adalah larangan untuk membawa laki-laki atau orang yang bukan mahram ke dalam rumah kita. Nah, ada beberapa adab-adab untuk memasuki rumah. Ketika orang tersebut sudah kita bawa ke dalam kamar atau ke dalam ruang makan, itu merupakan berarti orang yang udah spesial atau dalam artian keluarga. Jika hanya seorang tamu, pasti kita hanya membawanya di bagian ruang tamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan adab. Kita tidak boleh membawa laki-laki atau orang yang bukan mahram apalagi ke dalam kamar, karena dapat terjadi sesuatu yang mungkin kita
nggak bayangkan, mungkin kita nggak pikirkan apa yang akan terjadi, tetapi hal tersebut bisa mengakibatkan seperti yang terdapat di film Dua Garis Biru, yaitu hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Lanjut yang ketiga, yaitu psikologi pembaca. Nah, yang dimaksud dari psikologi pembaca adalah seorang pembaca atau penikmat sastra itu bagaimana dia melihat aspek psikologi dari film tersebut. Contohnya aspek psikologi yang dapat kita lihat sebagai para penonton atau penikmat sastra tersebut adalah bagaimana pentingnya seks edukasi di kalangan remaja dan anak muda. Dan selanjutnya, bagaimana kita sebagai anak muda harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, agar hal-hal yang terjadi di film Dua Garis Biru itu tidak terjadi di dunia nyata maupun di kalangan remaja. Nah, itulah pembahasan tentang film Dua Garis Biru dalam psikologi sastra. Dapat kita simpulkan bahwa aspek untuk menilai psikologi sastra terdapat 3, yaitu psikologi pengarang, psikologi teks, maupun psikologi pembaca. Dalam film Dua Garis Biru udah kita lihat banyak sekali aspek-aspek psikologi dan banyak sekali hikmah dan manfaat yang kita dapatkan, mulai dari bagaimana etika membawa tamu, kemudian seks edukasi, dan bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menghindari hal-hal negatif dan terus mendekatkan diri kepada hal-hal positif. Sekian video pembahasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!